Masih di bulan yang sama, tepatnya tanggal 27 November 2019, Kementerian Pertanian meraih penghargaan Top Digital Implementation on Ministry 2019. Tanggal 13 Desember 2019, Kementerian Pertanian berhasil meraih kembali penghargaan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK nasional oleh Menteri Pan-RB. Selanjutnya, 21 Februari 2020, Kementan berhasil menerima penghargaan dengan kategori AA, yakni sangat memuaskan pada penganugerahan pengawasan kearsipan tahun 2019 oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. 21 Juli 2020, Kementerian Pertanian mampu mempertahankan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas pengelolaan anggaran selama 4 kali berturut-turut. Tak berhenti sampai di situ, pada tanggal 26 Agustus 2020, Menteri Pertanian mendapatkan penghargaan berupa sertifikat bertajuk Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ANPK dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. 18 November 2020, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Syahrul Yassin Limpo juga berhasil meraih penghargaan pengelolaan barang dan jasa 2020 dengan kategori paling transparan. Penghargaan ini diberikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. 25 November 2020, Kementan meraih penghargaan sebagai Badan Publik Kementerian paling informatif dari KIP Award 2020. Last but not least, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kementan yang berhasil meraih pelayanan publik terbaik untuk inovasi Indonesia Quarantine Full Automation System atau IQ-FAST pada penganugerahan Top Inovasi Pelayanan Publik 2020 yang digelar oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. 1 Desember 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dianugerahi penghargaan dedikasi dan pengabdian tanpa batas dalam acara Gatra Awards 2020. Menteri Pertanian mendapat apresiasi besar sebagai menteri yang mampu mendorong ketahanan serta ekspor pangan selama pandemi COVID-19. Tanggal 15 Desember 2020, Kementerian Pertanian dianugerahi penghargaan KPPU Award tingkat pusat untuk kategori kemitraan 2020 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dan I am the champion. Ya, Kementerian Pertanian the champion kan gitu. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target
target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat RPC, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di acara Ngopi Tani, Ngobrol Pintar Tani. Ya, bersama saya Vira Adia dan sahabat saya Mbak Tia. Selamat pagi Mbak Tia. Pagi Bu Vera. Ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai satu produk hortikultura buah ya, yang banyak peminatnya. Salah satunya saya. Ya. Saya juga suka. Suka ya, oke. Dan ini namanya alpukat tulisannya, alpukat mungkin ya, alpukat Cipedak. Nah, ini merupakan komoditi yang dihasilkan oleh salah satu P4S Sejahtera Makmur di Jakarta Selatan. Dan tentunya di kesempatan kali ini menghadirkan ketuanya, yaitu Ahmad Fahrizal. Beliau adalah seorang anak muda milenial ya. Judulnya saja sudah Alpukat Cipedak Bisnis Milenial Jakarta ya. Mas atau Bang mungkin ya, Bang Ahmad Fahrizal sudah tergabung bersama kami di Zoom. Apa kabar Bang Ahmad? Atau Bang Rizal aja mungkin ya? Bang Rizal. Ah tuh, bener kan saya bilang orang enak Bang Rizal ya. Bang Anak Rizal kebon aja. sesuai dengan Anak kaosnya. Iya, backgroundnya bagus sekali tuh ya. Langsung di lapangan ya Bang Rizal. Terima kasih Bu. sudah hadir Bang Rizal di bersama kami di acara Ngopi Tani, Ngobrol Pintar Tani. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat atau Sobat RPC yang sudah tergabung di Facebook Sobat RPC dan Instagram Sobat RPC. Juga yang sudah tergabung di 88,6 FM RPC Radio Media Pertanian Indonesia. Juga yang tergabung di live streaming YouTube ya Mbak Tia. Betul. Oke, kembali lagi Bang Rizal, terima kasih ya sudah bergabung di acara Ngopi Tani. Kita akan bertanya-tanya nih dengan Bang Rizal terkait dengan komoditi alpukat Cipedak yang merupakan produk pertanian yang dihasilkan oleh P4S Sejahtera Makmur Jakarta Selatan. Oke Mbak Tia, nggak kepengen menyapa Bang Rizal? Iya, pengen banget Bu. Oh, iya dong. Iya. Halo Bang Rizal. Halo. Apa kabar nih Bang? Iya.
Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Baik. ya, ini disebutkan di sini bahwa Bang Rizal adalah Ketua P4TS Sejahtera Makmur Jakarta Selatan dan juga merupakan Duta Petani Milenial ya. Iya. Nah, bisa diceritakan nggak Bang ini sedikit tentang Ketua P4S dan juga Duta Petani Milenial? Iya. Mm-mm. Terima kasih Mbak Tia. Ya. Jadi saya sebetulnya bukan ketua P4S, tapi wakil ketua. Oh iya. Iya. Karena masih ada yang lebih dituakan kita di sini. Nah, P4S Sejahtera Makmur terbentuk memang dari pembibit tanaman buah atau tanaman hortikultura, yaitu buah alpukat Cipedak. Iya, alpukat Cipedak yang memang alpukat unggulannya DKI Jakarta karena memang tumbuhnya di Jakarta. Gitu awal muasalnya. Oke. Oh iya. Kemudian? Lanjut, Bang. Ya. Nah, lanjut. Kami tergerak di sini karena memang punya latar belakang. Saya kebetulan lulusan sekolah pertanian. Oke. Oh, ini sinyal nih. Iya, Sobat betul. RPC seperti biasa. Ya. Kita tunggu dulu, Bu. Ya, kita tunggulah ya. Oke. Kemudian setelah BPP, ya. Ya. Ya, Bang Rizal tadi. Bang Rizal boleh diulang nggak? Boleh diulang. Ya, boleh. Nggak? Tadi Ya. biasa terhambat oleh jaringan. Ya. Iya, boleh diulang dari awal yang tadi disampaikan Bang Rizal, monggo. Baik, Ibu. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Farijal. Kebetulan saya basicnya atau backgroundnya memang lulusan sekolah pertanian. Saya cinta dengan pertanian. Sekolah SPP NDKI Jakarta. Oh, SPPN ya, oke, baik-baik. Tahun 2006 saya lulus, dan setelah saya lulus, saya menjadi THL TBPP, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian tahun 2007. Oh, iya, di pemerintah daerah di Jakarta ya, Pak ya? Betul. Saya sebelumnya menjadi penyuluh awalnya. Nah, gitu. tiba di tahun 2011, ternyata ada satu ketidakpuasan saya menjadi penyuluh bukan karena honornya ataupun bukan karena wilayah kerjanya, tapi karena saya belum pernah banyak mencoba pertanian, tapi harus mengajarkan pertanian kepada petani. Nah, dari situ saya ada ketidakpuasan, saya harus mencoba dulu, saya harus riset, dan saya harus mencoba sendiri, baru saya mau menyampaikan, seperti itu. Dan alhamdulillah, bisa dilihat sekarang, ini adalah hasil kerja keras saya dengan teman-teman di sini, membangun pertanian yang ada di kota. Kebetulan kenal dengan alpukat Cipedak, alpukat yang memang asalnya dari Cipedak. Oke. Itu Cipedak itu nama daerah ya, Bang Rizal? Cipedak itu awalnya nama kampung. Kampung Cipedak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian pemekaran wilayah menjadi kelurahan Cipedak dan kelurahan Serengseng, Sawah. Nah, itu dua kelurahan itu satu kampung Cipedak. Oke. Nah, nama kampung satu kampung Cipedak. Ya, nama kampung itu diciptakan dari sejarahnya dulu, awalnya adalah nangka cempedak. Nah, itu dia Bang. Tadi saya pikir cempedak gitu loh. Jadi nangka cempedak awalnya tumbuh di kampung kami, sehingga masyarakat sekitar, masyarakat lingkungan situ menamakan kampung ini Kampung Cipedak. Gitu. Lama-kelamaan tahun-tahun 95, 97 ada alpukat yang berbuah. Dulu kan orang negatif thinking terhadap pohon alpukat, berulat lah, pohonnya tidak berbuah di Jakarta. Kemudian ada salah satu pohon yang berbuah di Jakarta dan dinamailah alpukat itu, varietasnya dengan alpukat nama Kampung Cipedak. Gitu. Oke. Emang keunggulannya apa sih, Bang Rizal?
sampai begitu tertarik untuk akhirnya mengusahakan alpukat Cipedak ini? Yang spesifik apa dibandingkan dengan alpukat-alpukat daerah lainnya? Nah, kebetulan alpukat Cipedak itu karena tumbuhnya di kota dan orang kota itu jarang ada yang punya buah alpukat, dan buah alpukat itu memang nilai ekonomisnya tinggi. Nah, sehingga diperkenalkan ke daerah-daerah nih, udah banyak juga yang menanam. Dan awal mula alpukat booming, komunitas pekebun menanam alpukat itu pemicunya adalah alpukat Cipedak ternyata. Oh gitu. Iya, seperti sekarang dikenal ada alpukat aligator, alpukat kendil, kemudian alpukat peluang dan lain-lain sebagainya. Itu awalnya diyakini dengan kami komunitas-komunitas petani alpukat itu pemicunya adalah alpukat Cipedak ternyata. Oh gitu ya Kang ya. Dengan nama lainnya dia punya nama lain nih Bu nih. Nama lainnya alpukat Miki. Miki. Iya. MIKI. MIKI. Kenapa jadi Miki ya? Nah, awal mulanya dulu diperkenalkan dengan Miki itu sebelum nama Cipedak itu keluar, dikenal dengan nama Miki karena penemunya itu bukan penemunya, yang mempopulerkan itu kan karena belum ada namanya, dinamailah nama ibu dan bapaknya, Miah dan Kinan, disingkat Miki. Itu. Saya kira Mickey Mouse. Dan dilalanya sudah dipopulerkan dengan nama Miki, orang tahunya alpukat Miki. Oke. Sertifikasinya di Kementerian Pertanian itu dengan nama alpukat Cipedak. Iya, jadi kalau saya ketemu yang jual alpukat Miki, ya alpukat Cipedak berarti ya? Betul, sama aja. Oke. Miah dan Kinan, ini nama khas Betawi ya? Betul. Nama bapak dan ibunya Pak Yunus, tokoh yang menamakan alpukat ini dengan alpukat Miki. Di Depok. Iya, iya. Iya. Lanjut, Mbak Tia. Bang Rizal. Ya. Ini kan sedang pandemik ya? Iya. Ada pengaruhnya nggak sama bisnis alpukat Cipedak ini? Jelas sangat berpengaruh, Ibu. Pengaruhnya kebetulan positif. Positif. Iya. Kenapa positif? Karena orang tuh semakin terbuka dengan adanya pandemi, semakin terbuka bahwa pertanian itu nggak bisa dianggap sebelah mata. Dan pertanian itu, terutama buah atau bibit yang lainnya, itu dianggap sebagai obat yang mujarab untuk mengobati stres dan lain sebagainya gitu. Betul. Selain itu rasanya yang memang menggugah selera ya, Bang Rizal. Kalau kandungannya kita sudah tahu, pasti dicari nih ya alpukat. Saya juga nyari. Nunggu malah Bang Rizal kirim ke RPC. Baik. Jadi memang kalau dari segi rasa, karena alpukat kita tumbuh di dataran rendah, itu cenderung kita rasanya legit, gurih, dan enak gitu dibanding alpukat-alpukat yang tumbuh mungkin di dataran tinggi latar belakangnya. Iya, banyak mengandung air mungkin, kadar airnya tinggi. Gitu. Ataupun banyak yang kita kenal alpukat di di beberapa daerah ada yang berserat dan sebagainya. Di kita enggak, alhamdulillah. Oh. Kalau yang disebut alpukat mentega, apa tuh? Nah ini. Ini Bu, jadi perlu kita luruskan, perlu kita mengedukasi atau penyuluhan kepada teman-teman kita bahwa yang disebut mentega itu di petani dan juga di komunitas itu tidak ada alpukat mentega menurut kami. Yang ada itu alpukat dengan nama tertentu, misalkan Cipedak, Kendil, Peluang dan sebagainya. Nah, nama mentega itu munculnya dari pedagang buah, teman-teman pedagang buah, karena daging buahnya kuning, legit, tidak ada seratnya, menyerupai mentega, maka disebut alpukat mentega. Berarti teman saya banyak tukang buah nih kayaknya. Sekarang temennya penyuluh aja deh, biar bener. Iya. Oke, baiklah. Kemudian apa lagi nih ya? Nah, apa saja Bang Rizal yang dikembangkan dari usaha ini? Kita punya beberapa target pasar ya Bu ya. Kebetulan latar belakang tadinya saya penyuluh menjadi petani itu memutuskan untuk menjadi petani itu bukan tanpa perhitungan awalnya. Nah, setelah saya terjun ke petani ternyata nggak mudah jadi petani.
Nah, kita dihadapkan Hmm. menjadi seorang pembibit atau pengusaha atau kelompok tani sekalipun. Nah, ternyata nggak ada penghasilan rutinitas, gaji bulanan, nggak ada tuh Bu kita di petani. Iya, betul, Yang betul, betul. yang ada kita harus survive gimana caranya kita bisa menciptakan produk, kita bisa menciptakan bibit yang baik, kita bisa menciptakan suatu panganan yang lokal yang dipilih masyarakat luas. Nah, dari situ eksplorasi kita atau imajinasi kita berkembang setiap hari. Gitu. Oke, kalau boleh nih supaya apa namanya Sobat RPC, sebutan pendengar kami Sobat RPC nih Bang Rizal. Oh, Sobat supaya RPC. supaya Sobat RPC bisa menggali pengalaman yang Bang Rizal alami. Boleh nggak Bang Rizal menceritakan dari awal memulai usaha ini sehingga terbentuk kelompok P4S ini? Monggo. Iya, baik Ibu, terima kasih. Sobat RPC semuanya, memang awalnya basic saya memang menyukai atau hobi di bidang pertanian. Tapi ternyata hobi saja tidak cukup, karena memang pertanian itu butuh banyak pengorbanan dan ilmu pengetahuan. Kemudian link pemasaran itu juga sangat penting. Ketika saya coba dan saya terjun ke dunia pertanian, itu antara pahit, manisnya, getirnya semua kita harus telan satu paket, itu nggak bisa kurang. Dan akhirnya kita mulai setahap demi setahap memperkenalkan bahwa kita punya usaha pertanian, kemudian juga memperkenalkan masyarakat bahwa kita punya nilai jual di pertanian, dan kita anak muda gitu terjun. Nah, kami yang ada di kota ini yang memang tidak menitik beratkan pada produksi pertanian karena terbatasnya lahan, tapi tidak bisa dikatakan pertanian itu mati. Justru punya nilai jual, nilai lebih yang kecil tapi indah gitu, tapi dibutuhkan. Itu petani yang ada di kota menurut kami. Oke. Nah, setelah kami lakukan di kota, ternyata ketagihan Ibu. Ketagihan, dan awal mulanya kita memang produksi 1, 2, 10, kemudian ditanam warga sekitar, berbuah. Kemudian buahnya dirasakan masyarakat, oh ternyata bagus, dan akhirnya kami bisa memproduksi sampai saat ini 1.000 sampai 3.000 bibit per bulan. Wow. Ya, bibit ya. Karena kalau buah kita pun sampai saat ini di Jakarta, di asalnya pohon alpukat Cipedak itu memang tidak banyak, paling di angka 500 sampai 1.000 pohon yang udah berbuah. Tapi kita harus mencukupi kebutuhan permintaan alpukat Cipedak yang makin hari makin banyak gitu. Nah, akhirnya kita berpikir, anak-anak muda ini berpikir, petani ini berpikir harus ada yang melestarikan agen hayati ini. Betul. Banyak. Dan ternyata dapat pasar di situ, dapat hati daripada pekebun dan juga penghobi. Ibu, Bapak, sahabat RPC semuanya, yang menitik beratkan saya untuk pertanian, untuk mengusahakan pertanian, ada 4 sasaran Bu sebetulnya. Ada 4 sasaran, kita tambah lagi menjadi 5 sasaran. Yang pertama adalah pangsa pasarnya pasar harian. Nah, pasar harian itu semua petani kebanyakan pasar harian. Ketika dia produksi, itu menitik beratkan pada produksinya itu berharap ada orang datang membeli. Nah, ini cara berpikir kita ini selama ini seperti itu. Kami juga mengakui itu pasar harian. Berharap kita produksi ada orang datang membeli. Nah, kan nggak semua seperti itu. Yang kedua, ada pasar hobi. Kan kita ada pasar hobi ini, pasar rekreasi. Jadi orang datang cuma foto-foto. Kemudian orang datang mintanya macam-macam. Ada yang alpukat, bibit alpukat kakinya 2, kemudian kakinya 3, kemudian satu pohon 2 cabang, 2 lain berbuahnya, macam-macam jenis. Kemudian ada juga yang alpukat buahnya merah, kemudian buahnya kuning, kemudian panjang alpukatnya. Nah, itu kan kelas hobi yang kedua tuh. Kita harus bisa memproduksi. Nah, tapi harus ada kepastian pasar. Boleh kita produksi, tapi dengan inden dulu gitu. Kita nggak bisa produksi banyak permintaan. Betul. By request ya. Iya. Tuh. Yang ketiga adalah pasar Pemda, Bu.
Kemudian termasuk juga di dalamnya Kementerian Pertanian. Misalkan ada anggaran kebutuhan bibit alpukat. Nah ini juga adalah pasar yang menurut saya harus diraih, harus diambang ini. Ketika tidak ada lah kita nggak bisa memutuskan, nggak bisa kita menyediakan. Nah kita harus 3 pasar ini. Yang keempat adalah pasar pekebun. Nah pasar pekebun di mana satu orang memiliki perkebunan yang luasnya bisa 1 hektar, 2 hektar, dan kapasitas per hektar itu rata-rata 300 sampai 400 bibit per hektar. Untuk satu pekebun aja bisa punya 12 hektar, bisa punya 10 hektar, berarti 400 kali 10, 4.000 pohon. 4.000 pohon satu pekebun aja kita bisa supply, itu kita kewalahan. Kan gitu. Nah, itu. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya, yang menurut saya basic saya awal adalah pasar edukasi. Di mana orang banyak yang kepo. Gimana sih cara bikinnya, bibitnya? Gimana sih cara produksi bibit alpukat? Gimana sih cara membuahkan alpukat? Nah, itu edukasi. Memang terkesannya jual ilmu. Cuma di sini saya tekankan sekali lagi, kita tidak jual ilmu, tapi melayani teman-teman yang memang ingin edukasi. Kita mengedukasi bahwa nantinya bisa bikin bibit sendiri nantinya. Kita arahkan ke situ. Nah, kami buka peluang edukasi, datang ke kebun 10 orang minimal, kita ajarin cara nyambung pucuknya, bikin bibitnya seperti apa, kemudian juga bibit yang baik itu seperti apa. Karena basic saya memang penyuluh dan saya memang hobi untuk menerangkan. Ya udah, apa salahnya kita produksi sambil edukasi, kan begitu. Iya, Bang Rijal. Saya juga enak nih kayak lagi diajarin sama Bang Rijal. Mengalir begitu lancarnya ya. Memang backgroundnya seorang penyuluh. Iya. Penyuluh yang bukan membelot ya, Bang Rijal. Justru berpihak kepada petani. Iya, betul. All out ya. Jadi langsung ya. Baik. Bang Rijal. Nah kan tadi pasarnya ada 5 tuh. Iya. Target pasarnya. Nah cara menjaringnya atau cara mempublish bahwa Bang Rijal dan teman-teman punya satu kegiatan yang bisa memenuhi ke-5 pasar itu. Caranya gimana nih? Nah, kalau ini kita memanfaatkan momen, Bu. Karena kami adalah rata-rata golongan anak muda yang ya, kembali terjadi putus sambung kayak lagu ya. Putus sambung yang kita punya. Di sini ada grup WA. Kemudian di Facebook. Di Facebook ada grup petani alpukat, Bu. Banyak sekali. Ada puluhan bahkan ratusan grup alpukat. Itu alpukat ya. Ada juga buah-buah yang lain, ada grupnya ternyata. Ada grup black sapote, ada grup anggur, ada grup durian dan sebagainya. Kalau kita tidak menggabungkan diri kepada komunitas-komunitas itu, kita ketinggalan informasi. Betul. Jadi caranya dengan mengakses media-media terkini ya Pak ya? Betul. Ya Bang ya? Apalagi anak muda ya? Iya betul. Betul nggak Mbak Tia? Iya betul. Bang Rizal, saya penasaran nih. Tadi kan mulai bisnis alpukat Cipedaknya tahun 2000 berapa? 2014 Ibu sebetulnya. 2014. Nah tadi kan dikatakan bahwa asam, manis, pahit, semuanya harus ditelan gitu ya. Satu paket, Bu. Satu paket. Nah, itu pernah nggak sih jatuh bangun? Jatuhnya banyak. Tapi dari jatuh itu kita tidak mungkin jatuh di lubang yang sama lagi, Bu. Oh, gitu. Alhamdulillah. Nah, kami punya konsep seperti ini. Kesulitan ataupun hambatan ataupun kendala pada saat yang kita hadapi itu adalah kendalanya yang terberat adalah pas memulai. Terasa berat langkah pertama kita, tapi nggak mungkin ada langkah kedua, ketiga kalau kita nggak pernah melalui langkah pertama. Betul. Nah, pada saat saya tiba-tiba memutuskan untuk berpindah dari penyuluh kepada petani, dan di situ pula saya sudah mulai mengecap pahitnya jadi petani. Kemudian kita tidak mendapat penghasilan ataupun pendapatan, kemudian juga kita dihadapkan dengan bertani itu dengan segala keterbatasan yang ada di kota, gitu. Kemudian kita tidak punya pasar ternyata. Bertani kita itu sampai saat ini adalah kita pikir baru bertani hobi, tapi ketika kita masuk kepada bertani bisnis, ya kita harus berorientasi kepada bisnis dan pemerintahan pasar.
Jatuh yang pertama. Kemudian jatuh yang kedua adalah kami ini ditantang dengan keadaan yang serba terbatas di kota. Lahannya terbatas, sumber daya manusianya, anak mudanya terbatas. Bahkan lulusan sekolah pertanian pun enggan untuk usaha di bidang pertanian, ya Bu. Karena memang tawaran-tawaran untuk bekerja di luar pertanian itu lebih menjanjikan dibanding pertanian. Jadi kita nggak punya teman seakan-akan. Tapi kita nggak berkecil hati, di situ kita berpikir small is beautiful. Yang kecil, yang langka, yang unik, yang dicari. Dan kita harus jadi artis di peran ini, di pertanian ini. Begitu. Iya, betul. Sosok Bang Rizal ini optimis banget ya. Ini mudah-mudahan menyebarkan aura positif ya untuk sobat RPC dimanapun. Boleh jatuh berkali-kali, tapi jangan ke lubang yang sama. Dan ketika jatuh harus segera bangun kembali, ya Bang ya. Oke, lanjut Bang. Betul. Oke. Ya. Kemudian, ya. Silahkan Bang. Ya Ibu. Jadi yang kedua adalah saya juga sempat mengakses ataupun ikut ke dalam program-program Kementerian Pertanian, misalkan program magang Jepang, gitu. Kemudian program-program diklat kewirausahaan di BPPP Lembang, BPPP Ketindan, kemudian di BPP Ciawi, PPMKP Ciawi, saya pernah belajar di sana. Dan pemerintah rasa saya semua mendukung untuk anak muda, tapi tinggal si anak mudanya ini mengolahnya seperti apa program ini, atau bantuan ini, ataupun perhatian pemerintah. Jangan sampai berpikir bahwa pemerintah itu tidak membantu atau tidak memikirkan kaum petani. Saya kurang sepakat seperti itu. Tinggal sudut pandang kita aja menilai program pertanian itu seperti apa. Dan kita harus mengakses, jemput bola. Jangan sampai kita menunggu, saya petani loh butuh dibantu. Tidak. Kami tidak dibantu, tapi kita bisa membantu. Kami berpikir seperti itu. Oke. Juara banget ya. Juara. Bang Rizal alumni dari magang Jepang? Saya alumni magang Jepang, tapi alhamdulillah saya tidak lulus berangkat ke Jepang. Nggak apa-apa, yang penting bisa menyerap ya, katanya etos kerjanya ya Bang Rizal ya. Tidak perlu sampai ke Jepang, yang penting bisa. Dan Jepang harus bayar mahal, Jepang yang harus belajar kepada kita. Oh gitu ya Bang ya. Iya. Dulu betapa hebatnya dunia pertanian kita ketika banyak negara-negara tetangga yang juga datang ke negara kita ya Bang Rizal untuk menggali ilmu pertanian. Mudah-mudahan bisa kembali berjaya seperti itu. Amin. Oke, next pertanyaan berikutnya. Ya. Bang, saya flashback sedikit. Pertama kali menjual bibit itu loh. Berapa banyak, berapa harganya? Oh ya, awalnya saya menjual bibit itu sebetulnya sebelum saya jual itu ada semacam promo yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Kita pertama kali belajar menyambung pucuk, membuat bibit yang bagus. Itu kan tiba-tiba ada saudara main, tanamlah. Oh bagus nih ada tanaman, boleh tanam-tanam sekalian kita uji coba. Berbuah enggak nih? Tiba-tiba di rumah saudara berbuah, kan pede kita meningkat tuh. Wah ternyata bibit kita bagus nih berbuah loh gitu. Dan kita bisa menetapkan harga lagi-lagi dari informasi komunitas. Oh ternyata di komunitas harganya segini gitu. Tentu tidak mengabaikan daripada biaya produksi. Gitu kalau pelajaran di kampus Ibu. Ada-ada aja nih anak kebon. Oke. Dari perencanaan bisnis yang dilakukan, sebetulnya target pasarnya siapa? Selain 5 pasar tadi. Apa memang 5 pasar tadi? Target pasarnya? Kalau target pasarnya ya swasembada buah Ibu. Sampai saat ini, swasembada buah untuk Indonesia. Sampai saat ini kebutuhan buah akan alpukat itu di kita aja masih kurang. Gimana mau ekspor? Nah, sedangkan alpukat itu merupakan buah yang nilai ekonominya tinggi, dibutuhkan juga oleh negara luar sebagai penghasil minyak alpukat atau minyak nabati. Nah, itu belum bisa kita garap di situ. Ada sesuatu hal yang memang belum kita garap, belum sampai situ. Masyarakat Indonesia
pada dasarnya mengkonsumsi alpukat itu 2 jenis, 2 cara, yaitu di jus dan dimakan langsung. Termasuk Nah, saya. belum ada yang berpikir untuk memanfaatkan minyaknya, belum ada yang berpikir memanfaatkan bubuknya, bahan kosmetik dan sebagainya. Itu peluang kita ke depannya. Ternyata peluangnya luar biasa ya, Bang Rizal. Ya. Hanya mungkin, tapi sudah satu langkah yang luar biasa ya, Bang Rizal dan teman-teman di P4S Sejahtera Makmur ini mengupayakan bibitnya. Mungkin di Jakarta tidak bisa menanam karena keterbatasan lahan, tapi di wilayah lain bisa mengambil bibitnya dan menanam bibit yang disediakan oleh Bang Rizal dan kawan-kawan ya. Iya. Seperti itu. Oke, nah dalam berusaha tani ini tentunya Bang Lijar juga hari gini ya nggak mungkin nggak besar kalau tidak bekerja sama kita. Kita tentu harus membuat link ya. Nah ini bagaimana cara membangun kemitraan selama ini Bang? Kemitraan yang pertama tadi kita gabung kepada komunitas-komunitas petani alpukat atau pembibit alpukat di Nusantara karena kita bukan sendiri di situ. Kemudian yang kedua adalah kita menjalin bisnis itu kerjasama dengan para pekebun. Kita gabung dong kepada pekebun yang memang lahan hamparan di luar dari Jakarta itu banyak sebetulnya. Jadi orientasi cara pandangnya jangan hanya memandang Jakarta. Kalau Jakarta mah Bu, kita sampai saat ini apapun tidak akan kekurangan karena disuplai dari daerah-daerah menjaga Jakarta. Karena ada pasar induk di Jakarta. Betul. Nah, tidak akan ada Jakarta itu kekurangan produk, tapi ada satu kekhawatiran kita di mana suatu saat daerah juga butuh kekurangan, dia nggak suplai ke Jakarta. Masyarakat Jakarta bisa suatu saat baru ada masalah ya. Ada masalah. Nah, sampai saat itu tiba, Ibu ternyata di kebun kami ini di belakang ini tadinya bukan hanya bibit alpukat aja. Kita berangkat awalnya sebetulnya dari sayuran, Ibu. Sayuran kami supply ke beberapa restoran yang ada di Jakarta. Gitu. Tapi saya lagi-lagi sayuran saya terhambat atau terhenti gara-gara si COVID ini. Banyak restoran yang tiba-tiba tutup, ya supply kita juga berhenti gitu. Berpengaruhkah terhadap omset, Pak? Kalau gini Bu, kalau saya berpikirnya pertanian itu tidak akan berpengaruh, tidak akan membuat kami itu gulung tikar. Kenapa? Ditutup satu peluang rezeki kita di sayuran, kita buka peluang rezeki lain di pembibitan. Kita buka ditutup di pembibitan, kita buka di edukasi. Ditutup di edukasi, kita buka perkebunan sekalian. Kan gitu. Jadi cerdas-cerdasnya para petani ini ya, harusnya mencari seperti peluang. Itu dan itu yang bisa diakses ataupun dilakukan oleh generasi muda saya harap. Iya, betul. Dan alhamdulillah Ibu, Bapak dan sahabat RPJ dimanapun Anda berada, dari usaha yang cuma sekecil ini di Jakarta, kurang lebih 1.000 meter saya mengusahakan di pembibitan ini di Jakarta, itu saya bisa membeli lahan itu di daerah Bogor sebesar 5.000 meter. Alhamdulillah. Bisa kita ciptakan produksi ataupun berkebun buah alpukat di sana. Oh, di Bogor itu kebunnya ya, Pak ya? Ya, saya arahkan begitu. Masa si petani atau mensuplai ke kebun, ke beberapa pekebun tidak punya perkebunan. Nanti gimana dong kepercayaan pekebun? Kan gitu, kita juga harus memulai. Iya, betul. Saya juga ngiri, bibit saya yang saya suplai ke pekebun-pekebun berbuah. Nah, kita nggak punya buah sampai kapanpun punyanya bibit. Jadi kita harus produksi buah juga. Alhamdulillah. Sekarang sudah mulai diusahakan, sudah mulai panen kah Pak? Kita baru mulai 1 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau panen kabar-kabarin ya Bang. Bogor dekat loh dari Ciawi. Saya pasti datang loh. Siap Ibu. Bang Rizal, ngomong-ngomong ini view di belakang bagus sekali ya kalau saya lihat ini. Ini di Jakarta Selatan daerah mana nih? Nah, Sobat RPC kembali kita mengalami ini Mbak Tia lagi-lagi jaringan ya. Bagus banget kan itu tampilannya ya, dan ternyata itu bibit semua ya, bibit alpukat. Boleh kita satu kali
produser kita mengajak kita langsung Ke sana ya. live ya dari kebun Bang Rijal ini. Mudah-mudahan Bu Osi mendengar dan mencatat itu. Jadi bisa langsung live dari sana. Ini contoh buah alpukatnya ya. Ya. Iya. Saya sebetulnya Mbak Tia tertarik dengan apa namanya, bagaimana ketika ada konsumen yang ingin menanam alpukat di lahan yang sempit. Saya termasuk yang tidak punya lahan, tapi ingin menanam buah alpukat. Apakah bisa ataukah tetap harus di kebun? Ya, cukup puas dengan membeli saja gitu ya. Nah, itu dia. Kan kalau jeruk kemarin ada ya, bisa bisa ditanam. Apakah alpukat bisa atau bagaimana? Sayang sekali ini Sobat RPC. Baik, sudah mulai tergabung lagi kah? Oke, Bang Rijal, sudah mendengar suara kami kah? Iya, Bu. Tadi terputus ya Bang Rijal karena jaringan. Iya, kita sambil ngopi ya, karena kan acara ngopi. Aduh, jadi iri saya. Saya boleh ke situ nggak ya, sambil ngopi di situ? Boleh, Bu. Ini kebetulan ada buahnya. Ini buah cipedak ya, Bang Rijal? Iya. Buah alpukat cipedak seperti ini. Seperti itu. Ada yang contohnya yang ukuran kecil sekitar 300 sampai 400 gram dan yang ukuran besar itu bisa mencapai 800 sampai 900 gram. Waduh, ini buah favorit saya loh, Bang. Iya, Bang Rijal. Tadi saya tanya lokasi persisnya di mana ya Jakarta Selatan ya? Oh ya, lokasi persisnya kebetulan kalau pembibitan kami adanya di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ciganjur ya. Nggak terlalu jauh lah dari Bogor. Persis dekat perkampungan budaya Betawi Satu Babakan. Oh gitu. Ya. Oke, Setu Babakan ya. Oh, jadi kalau main ke Setu bisa belok ke tempatnya Bang Rijal ya? Bisa, mampir Ibu. Oke, ini luasannya berapa meter Bang? Kalau luasannya kebetulan ada 1000 meter kurang lebih. Khusus untuk pembibitan semua? Pembibitan semua. Oke, kalau kebunnya tadi di Bogor ya? Iya. Saya tunggu kabar panennya loh. Ini produknya Ibu tuh. Nah, ini produk kami, bibitan kami udah mendapat sertifikasi dari BPSB atau PPSHP DKI Jakarta. Dinas KPKP DKI Jakarta. Oke. Maaf ya Bang, satu bibit ini biasa kalau dijual di harga berapa? Satu bibit ini kalau satuan kami jualnya 50.000. Kalau partai per 100 pohon kami jual 35.000 per pohon. Oke, gitu. Bisa via online dijual juga? Via online juga bisa dijual. Kemudian di WA saya juga ada. Kemudian di YouTube saya juga saya sebar. Saya punya YouTube pribadi. Nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya Insinyur Tani TV. Oke, Insinyur Tani TV dicatat, Mbak. Iya. Jadi itu harus jadi insinyur, Ibu. Oke. Oh ya, Bang Rijal, ini bicara tentang Jakarta. Ya. Kementerian Pertanian punya program urban farming. Pasti Bang Rijal juga tahu. Ya. Nah, kalau buah alpukat bisa tidak diupayakan di lahan yang sempit seperti misalnya jeruk gitu loh, ditanam di pot dan sebagainya? Mungkin nggak sih? Ibu, kalau bicara masalah urban farming ataupun alpukat bisa ditanam di lahan sempit, ya memang pohon-pohon induk yang kami punya ya adanya di depan rumah. Di halaman yang cuma 1 meter kali 3 meter itu kita tanam alpukat di sini. Iya, dan Ibu bisa mungkin lihat di media sosial kami bahwa halaman kami ya tidak lebih daripada 1 meter kali 2 meter. Kemudian di depan rumah, kemudian di pinggir jalan, kemudian di depan pagar. Dan alhamdulillah, alpukat ini perakarannya tidak merusak lantai kita atau bangunan kita. Oh, akarnya itu ya? Iya, tidak seperti tanaman-tanaman lain, jambu, kemudian mangga. Kalau kita tanam, itu akarnya bisa merusak lantai kalau kita ubin atau bangunan. Nah, alpukat tidak. Oh gitu, iya. Oke. Kemudian
bisa dipanen setelah? Bisa dipanen kalau dari bibit kecil itu dipanen sekitar 3-4 tahun setelah tanam. Oke. Iya. Apa kabar dengan uletnya? Kalau uletnya salah satu varietas yang memang tahan serangan hama ulet, Bu. Oh gitu. Lebih tahan itu. Tapi bukan juga mentang-mentang kita bilang tahan kemudian ditanam di lahan terus tidak ada perawatan, ya itu sama aja. Baik. Oke, Mbak Tia. Iya, Bang Rizal, tadi seperti dikatakan Bu Vera kan Jakarta banyak lahan sempit gitu ya. Nah, apa sih trik-triknya yang dapat dilakukan agar usahanya terus meningkat gitu? Oh, kalau usahanya terus meningkat ya, Bu. Yang pertama adalah kita harus terhubung dengan networking yang ada di luar Jakarta. Kalau untuk pertanian, yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bersilaturahmi kepada teman-teman pembibit dan juga teman-teman pekebun. Bersilaturahmi, jalin networking. Yang ketiga adalah kita positive thinking. Kalau kita tidak berpikir positif, saya yakin usaha apapun tidak akan berlangsung lama. Karena negatif aja yang ada. Memikirkan orang lain maju, itu tidak akan maju. Tapi kita gimana caranya positif, biarkan orang lain dengan jalurnya sendiri, kita dengan jalur pertanian, dan kita buat strategi-strategi apa yang akan kita lakukan. Lebih baik, kepala kita isi dengan hal yang positif. Betul, baik. Ini dia, sudah ada pertanyaan. Bang Rizal, boleh langsung dijawab ya? Boleh. Ini yang pasti ada support dari Mbak Feni Tindas. Mbak Feni Tindas ini dari Dinas Peternakan Sulawesi Utara. Saat ini bergabung bersama kita di Zoom kita kali ini. Kemudian pertanyaan lainnya sama seperti saya. Ini bagaimana menangani ulatnya? Jadi kalau saya menangani ulatnya adalah seperti ini, Bu. Ulat itu, ini bahasanya mungkin saya dapatnya pada saat saya menjadi penyuluh, Ibu. Jadi ulat itu ada siklus hidupnya dan tidak ujuk-ujuk langsung jadi ulat. Ya, berarti kita juga harus mengamati dan juga memelihara secara rutin tanaman-tanaman yang kita tanam. Jadi si ulat itu kan kupu-kupu bertelur. Kalau telurnya kita matikan nggak bakal jadi ulat, saya rasa. Satu, yang pertama harus pengamatan rutin. Yang kedua, ulat itu punya siklus hidup. Siklus hidupnya itu dia akan bertelur di mana dia ditelurkan. Biasanya alpukat yang sudah besar di daerah-daerah di pinggiran hutan itu terjadi serangan hama ulat, kemudian dimakan habis daunnya, kemudian setelah itu siklusnya akan berkembang dan menjadi alpukat, kan seperti itu yang udah. Yang kita ketahui selama ini. Kenapa seperti itu? Karena pohon-pohon yang besar, petani-petani alpukat di daerah itu jarang melakukan perawatan rutin. Iya, dia akan kembali pada saat si alpukat itu sudah panen. Jadi panen dipetik doang, dirawat enggak. Gitu. Nah, ini akan menjadi faktor dan akan menjadi si kupu-kupu itu betah di situ gitu. Saya rasa walaupun ini tahan serangan hama penyakit ulat, tapi kalau kita tidak melakukan perawatan atau pengamatan rutin, lah itu saya rasa mustahil kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita tanam kemudian kita tinggal balik lagi panen, itu saya rasa nggak mungkin. Itu terjadi pertanian seperti itu polanya adalah pola pertanian manusia purba, saya bilang. Tanam tinggal balik lagi panen, saya rasa nggak mungkin hasilnya maksimal. Ketika ulat itu didiamkan begitu saja sampai seperti yang tadi Bang Rizal ceritakan, pengaruh dengan tanaman alpukat yang rutin diamati kemudian dirawat, pengaruhnya apa kepada buahnya? Pengaruhnya jelas, Ibu. Yang pertama adalah pengaruhnya ukuran buah bisa kita perbesar, rasa buah bisa kita permanis. Karena kan memang ketika kita mau ukuran besar, ketika kita mau rasa yang lebih premium, ya perawatannya juga harus maksimal. Minimal pupuknya itu berkala atau rutin. Ada beberapa kasus teman-teman petani di Jakarta sendiri, di Alpukat Cipedak, itu mengupayakan untuk menanam. Kemudian setelah tahun ke-5 dia panen raya bagus, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-10 kok buahnya jadi kecil.
Kenapa? Gitu. Saya tanyanya simpel. Kapan terakhir Bapak atau Ibu memupuk? Waduh, lupa saya dulu pada saat nanam saya mupuknya. Nah, loh. Jadi kita sebetulnya adalah jolim, Ibu. Kita mengharapkan yang lebih dari tanaman, Betul. tapi memberikan nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan tanamannya tidak. Gimana mungkin kita Betul. Betul. mendapatkan hasil yang maksimal? Betul. Iya. Ketika ayah, ini karena saya penikmat buah alpukat, untuk mencirikan buah alpukat ini matang, apakah betul dengan dikocok-kocok itu yang berarti bijinya itu sudah terpisah, betul tidak sih? Salah satunya. Itu salah satunya. Iya, salah satunya. Salah duanya apa, Bang? Salah 2, salah 3, salah 4-nya adalah yang pertama itu dari usia panen. Sama seperti tanaman lainnya, ada usia panen. Dan di alpukat kami sudah mengamati, alpukat itu dari berbunga sampai dengan siap panen itu memerlukan waktu 7 bulan sampai 8 bulan. Banyak kita dihadapkan petani kita dengan kebutuhan. Ketika sudah 3-4 bulan atau 5 bulan itu sudah dipanen karena kebutuhannya mendesak. Nah, ini akan berpengaruh kepada rasa dan juga kualitas hasil panen buah alpukat itu sendiri. Yang pertama, yang kedua adalah itu kan dari usia. Yang pertama dari fisik dikocok-kocok, kemudian tua. Iya, salah satunya. Yang lainnya adalah permukaan kulit buah itu kasar biasanya. Kasar, tidak mengkilap seperti dia muda. Di sini bisa dilihat kalau ini agak kasar dan ada toto-totonya. Kalau untuk alpukat Cipedak ya Ibu. Kemudian agak menguning, kemudian tangkai buahnya kuning. Tangkainya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ketika kita sudah panen di usia 80% kematangan buah, itu cara peletakannya juga pengaruh terhadap mematangkan buah alpukat ini. Iya. Nah, betul. Tuh, gimana untuk cara peletakannya gimana? Nah, si alpukat ini ada beberapa cara yang mungkin dulu sering kita diajarkan. Wah, ditaruh di beras nanti. Betul. Diperam. Diperamnya di beras. Kemudian ada yang bilang dipotong sebagian dagingnya, kemudian ditutup tisu, nanti matang. Gitu. Ada juga yang mengajarkan buahnya itu ditaruh ditutup kain. Ada juga yang dipakai seperti kita mematangkan pisang, disemprot dengan cairan matang yang cepat, itu kita tidak anjurkan. Yang paling penting adalah alpukat pertama petik tua. Yang kedua, cara mematangkan yang lebih efisien kita untuk alpukat adalah yang saya pakai sekarang ini adalah caranya yang pertama, ketika kita dapat buah alpukat panen, kemudian kita masukkan ke dalam plastik. Ya, tata caranya mematangkan buahnya, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 3 hari, 2-3 hari. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam kulkas, di plastik itu, kemudian dikeluarkan dari kulkas, dibuka plastiknya dan diletakkan di tempat yang kering, itu langsung matang 1 hari. Dan kita tidak butuh waktu berminggu-minggu untuk mematangkan buah alpukat sebetulnya. Plastiknya jangan dilubangi ya, Bang ya? Plastiknya jangan dilubangi biar dia berkeringat. Kan gitu. Gitu. Nah, perubahan suhu dari dingin ke panas itu akan mempercepat dia untuk matangkan buah. Kan kalau alpukat yang enak itu tanpa campuran apapun dimakan dengan pakai sendok itu ya. Rasanya luar biasa biasanya. Oh ya Bang, satu lagi. Itu warnanya. Warna kulit alpukat kan ada yang hijau. Ada yang kayak magenta gitu ya, yang ada kayak yang coklat ada yang gitu merah, ya. Nah, itu tergantung varietasnya kah atau bagaimana? Iya, betul Ibu. Tergantung varietas. Kalau alpukat Cipedak ini sampai matang pun warna kulitnya hijau, tidak berganti menjadi ungu ataupun merah ataupun hitam gitu. Ada beberapa varietas yang memang begitu dia warnanya semburat merah atau semburat hitam, itu menandakan dia sudah tua dan sudah siap dipanen. Itu kalau alpukatnya yang matangnya dalam kondisi hitam ataupun merah itu lebih mudah cara panennya. Kalau yang matangnya hijau
itu kita harus selektif betul cara pemanenannya. Oh, betul. Itu Iya, yang iya. kadang-kadang kita suka salah. Kita beli alpukat besar, kok nggak mateng-mateng di rumah, padahal dia masih muda petiknya. Jadi kalau kita beli, Mm-mm. salah satu yang paling mudah untuk orang awam seperti saya, dikoclok-koclok aja kali ya. Dikocok-kocok aja, Bu. Ya, dikoclok, kan bingung ya kalau ini Bingung. alpukatnya hijau atau apa gitu kan. Iya. Ya, Kalau yang saya oke. jelaskan tadi kan dari panen ya, Bu ya, dari Ya pohonnya. betul, dari pohonnya. Ini kan Ya, kalau kita dari tukang buah gitu ya. dari tukang buah, karena kan jauh kalau mau ke Iya. tempat Bang Rijal. Kebunnya di Bogor, makanya alamatnya dikasih tahu Bang. Iya, Bang. Nanti kalau panen raya, RPC datang ke sana. Aduh, itu Kita dia bisa kesulitan live saya ya. sebetulnya, Berapa tahun Ibu. lagi ya Bang? Sebetulnya itu kendala saya, dilema saya terhadap petani Mhm. alpukat. Jangankan Ibu dan beberapa teman-teman komunitas. Dan teman-teman yang pembibit aja, kenalan saya di pembibit secara komunitas, itu kadang-kadang kecewa dan tidak dapat buahnya. Kenapa? Karena sifatnya alpukat kita ini begitu matang, itu sudah pesanan semua. Jadi masih muda itu udah dipesan orang, begitu dia turun, itu udah tinggal dioper aja gitu. Kadang-kadang kita sendiri sampai bohong-bohong, ini belum panen. Kenapa? Karena buahnya sudah habis terserap oleh pasar, tanpa harus turun tanah. Oh, berarti memang sangat menjanjikan ya, pasarnya Sangat selalu betul. ada. Pasarnya Ya selalu alhamdulillah ada. ya. Iya. Bang Rijal, kalau dari kebunnya, bukan dari bibitnya ya, Bang ya. Dari kebunnya ini bisa memenuhi kebutuhan atau bisa memenuhi permintaan pasar tidak? Artinya kalau ada yang pesen buahnya loh, bukan bibitnya. Kan Bang Rijal juga punya kan? Punya. Ya. Gini Bu, jadi pohon induk atau pohon yang berbuah di kampung kita, di wilayah sekitar kita aja, karena memang lingkungan kami di tiap rumah itu punya alpukat. Dan sekarang semua pohon-pohon selain alpukat kayak saya rasa nggak menjanjikan dan ditebang kalau di Jakarta nih ya. Diganti dengan alpukat. Kenapa? Karena emang permintaannya tinggi. Tapi itu saya bilang, kalau saya mau pasarkan ini buah alpukat, ini sudah banyak yang permintaannya, itu buah alpukatnya. Kemudian kita akan bersaing itu, makanya ini peluangnya sangat besar untuk dibudidayain di luar yang lebih luas. Itu. Gitu. Jadi siapa cepat dia dapat. Iya, bahasa Betawinya gitu ya Bang Rijal ya. Iya, siapa cepat dia dapat. Ntar gua duluan dah. Gitu. Jadi biar dapat ya judulnya gitu. Iya. Oke, ada lagi Mbak Tia. Ini kan bisnis ini kelihatan sangat menjanjikan sekali ya Bang Rizal. Ya. Selain itu yang menarik apa Bang Rizal dari bisnis ini? Yang menarik adalah sebetulnya bukan buah alpukat. Saya khawatir bukan buah alpukat yang ketersediaan buah alpukat yang makin sedikit, bukan. Yang saya tertarik, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya adalah bukan hasil taninya. Tapi yang saya pikirkan adalah ketersediaan petani-petani mudanya yang mau terus ke depannya, yang mau menggantikan petani-petani yang sudah ada. Saya khawatir justru kalau sekarang generasi muda enggan menjadi petani, lalu siapa yang menghidupi negara kita 3, 5, 10, 20 tahun yang akan datang? Kalau jumlah petaninya makin lama makin berkurang, negara kita akan lebih susah dibanding sekarang. Nah, apa yang sudah dilakukan Bang Rizal nih untuk seperti menggait atau mengajak petani-petani milenial lain atau petani-petani muda gitu untuk bergerak bersama gitu? Yang saya lakukan di perkotaan tidak lain adalah mengajak teman-teman itu berpikir, wah ternyata usaha pertanian itu ada hasilnya loh, dengan mereka terjun langsung melihat, membantu. Oh iya, ternyata kebutuhan bibitnya kalau bibit 1 sekian, kalau 1.000 sekian. Oh ternyata ada ya nilai jualnya, ada ya nilai rupiahnya. Ketika mereka dilibatkan langsung, diberikan penglihatan berupa peluang, mereka akan berpikir sendiri, merubah mindset mereka. Itu yang pertama, dihadapkan dengan usaha tani yang benar-benar menghasilkan. Yang kedua, membuat tren. Ini yang saya pakai ini, anak kebun, wah bangga banget kalau anak muda pakai ini. Kita buat mode.
kita buat tren, kita buat passion bahwa petani itu nggak ada di belakang sekarang. Petani itu adanya di depan. Anak kebun, siapa takut jadi petani, jargon-jargon itu, bertani karena benar, petani Indonesia, petani berdasi, dan sebagainya. Kita buat tren, kita buat passion yang disukain anak muda. Itu salah satunya. Ya, betul. Yang ketiga dengan mendatangi langsung pusat-pusat jurusan pertanian seperti Institut Pertanian Bogor, kemudian Sekolah Pertanian. Kita mengedukasi atau memotivasi teman-teman kita yang udah hampir kehilangan semangat untuk menjadi seorang petani. Kita hadir anak muda dengan semangat yang tinggi, kita tularkan kepada adik-adik kita, dan pertanian itu harus dibuat yang menarik supaya mereka ikut dan mau gitu. Betul Bang, setuju banget Bang. Keren sekali ya Bang Rizal ini. Keren ya. Karena memang kan beberapa waktu ke belakang kan kita sempat kekurangan petani. Petaninya sudah semakin tua. Akhirnya pemerintah terus menggiatkan dan memunculkan petani-petani milenial. Nah, yang seperti Bang Rizal ini nih, yang datang dari golongan milenial untuk memotivasi teman-teman milenialnya agar mau terjun di dunia pertanian dengan jargon-jargonnya tadi ya. Setuju Bang Rizal. Oke, ini deh supaya semakin menarik, membangun minat petani-petani milenial. Sebenarnya omsetnya nih gimana Bang Rizal? Ujung-ujungnya pengen tahu nih omsetnya nih. Iya nih ujung-ujungnya. Kebetulan Bang Rizal aja bisa beli tanah 5.000 meter di Bogor. Ini alhamdulillah nih ya. Gimana nih Bang? Jadi sebetulnya gini aja Ibu, kalau kita bisa produksi itu 1.000 sampai 3.000 bibit per bulan, dan itu diserap pasar semuanya. Dan itu harga jualnya 30 sampai 50.000 per pohon. Wow. Tinggal dikalikan aja, kan seperti itu. Kalau 1.000 berarti kan 35 juta, kan gitu. Nah, kayak gitu. Uang semua tuh ya, Bang? Ya. Uang semua tuh ya? Campur dengan tanah, Bu, sama polybag-nya. Polybag-nya ya? Iya. Nggak pakai dipotongin ya? Langsung ya? Oke, luar biasa nih Sobat RPC, sosok yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan hari ini, Ngopi Tani. Tentunya mudah-mudahan bisa membangun semangat Anda untuk mau berusaha tani, khususnya mulai melirik usaha tani tanam alpukat Cipedak. Siapa yang nggak mau? 1.000 bibit 1 bulan. Kalau dirupiahkan bisa 35 juta. Wow. Minimal 1.000 Bu. Ya minimal gitu ya. Siapa yang nggak mau bisa beli kebun 5.000 meter persegi. Saya juga mau. Ya, tetapi paling tidak passion itu terus diusung ya, Bang Rizal. Baik. Kalau rezeki itu mengikuti. Iya, betul tidak? Yang penting usahanya, ya. Kali ini biasanya nasihat ibu-ibu buat anak milenial. Oh iya Bu, mungkin ada batu sandungan gimana, juga. Dulu sebetulnya ibu saya paling melarang saya untuk bergelut di bidang pertanian. Oh, kenapa ya? Kenapa Bang? Karena kami ini terlahir di kota. Mungkin saya sukunya Betawi, asli Jakarta. Mungkin saya mengatasnamakan saya adalah dulu kakek-kakek saya, orang-orang tua kami, 7 turunan kita nggak bakal susah. Mungkin saya turunan ke-8 kali ya. Jadi saya nggak punya lahan. Oh, ibu iya, saya takut lahan di Betawi ini ya. Iya. Ibu saya takut saya itu tidak bisa berusaha karena kita nggak punya lahan, mau nanam di aspal, mau nanam di semen ataupun di balok-balok kayu dan sebagainya. Enggak. Pertanian itu luas, Indonesia luas. Saya bilang seperti itu, dan ternyata memang saya bandel dari kecil. Saya mau terjun ke pertanian karena memang hobi. Kelihatan Bang Rizal. Oke, Bang Rizal. Ya. Biasanya kalau Betawi itu juragan kontrakan loh. Oh iya. Kontrakannya di mana-mana biasanya ya. Kali ini generasi ke-8 jadi pekebun, pengusaha bibit tanaman alpukat Cipedak luar biasa. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan ini bisa terus berkibar. Ada lagi nggak Mbak Tia? Saya sih masih ada
Mbak Tia punya pertanyaan apa? Bang Rizal jangan kemana-mana loh ya. Baik. Apa ya? Tantangan Bang sekarang Bang. Tantangan terbesar atau terberatnya apa ya? Wow, kalau tantangan kita justru sebetulnya bukan dari negara kita sendiri, negara tetangga, negara luar itu banyak yang mendadak jadi petani di Indonesia, Cina, Jepang, Thailand dan sebagainya itu sudah banyak berinvestasi di bidang pertanian di Indonesia. Masa kita sebagai generasi atau anak bangsa ini nggak ada yang mau meneruskan menjadi petani? Ada tidak yang investor asing yang menawarkan kemitraan dengan Bang Rizal? Sampai saat ini saya sudah beberapa kali dihubungi oleh Malaysia. Di Malaysia 10 hektar udah tanam alpukat Cipedak. Oh gitu. Tapi kita belum tembus karena apa? Ya kita MOU lah dulu. Seperti apa pengiriman ke luar negeri, seperti apa kemudian karantinanya seperti apa, kita pelajari, terus biayanya seperti apa, kan kita harus pelajari itu. Oke, ngeri juga ya, nanti bisa ganti nama tuh. Impor bibit ya. Iya. Oke, lanjutnya tadi tantangan terberatnya sudah. Usaha untung rugi biasa ya Bang ya? Biasa. Boleh nggak Bang Rizal berbagi tips dan saran ketika rugi? Kalau ketika untung mah enak-enak aja ya Bang. Bisa bikin kontrakan deh kita. Betul. Ketika rugi nih gimana nih Bang? Ketika rugi, jadi teman-teman berpikir seperti ini. Ya memang pasang surut kalau namanya usaha tidak hanya untung terus, tapi ada ruginya juga. Dan ketika pada saat untung, jangan berpoya-poya. Justru malah kita harus berinvestasi. Teman-teman petani harus berinvestasi. Kalau saya pribadi berinvestasinya 2 bidang. Yang pertama di logam mulia dan yang kedua di lahan. Oke. Ketika nilai itu yang makin tahun makin naik, tidak mungkin turun. Iya, boleh juga ya. Iyalah, nanti kalau kita susah tinggal jual kan gitu. Iya. Kalau lahan pertanian bisa diupayakan jadi modal usaha ya Bang ya. Betul. Nah sekarang Bu, kalau kita tidak punya lahan, siapa yang memberikan modal atau percaya kepada modal usaha kita, memodalkan usaha kita kalau kita tidak punya agunan ataupun jaminan yang kita serahkan ketika kita membutuhkan suatu modal kan seperti itu. Nah, Bang Rizal bilang modal. Selama ini permodalannya sudah tersentuh dengan bantuan pemerintah kah Bang atau masih diusahakan dengan modal pribadi atau ada kerjasama dengan perbankan? Iya, sebentar Pak ini lagi. Iya, modal kita selama ini adalah modal pribadi, alhamdulillah, dan modalnya adalah doa dari orang tua Ibu. Oh, alhamdulillah, luar biasa ya Bang. Karena itu nggak ada yang bisa ngalahin menurut saya. Boleh juga tuh Bang, turunan ke-8 modal pribadi. Ya. Oke, Bang Rizal. Ya. Mungkin kita sampai jam 12.30 ya, Bang? Setuju? Wow. Masih tersisa waktu sekitar berapa menit kalau di jam tangannya Bang Rizal? Di waktunya Bang Rizal? Kita jam 11:15. Boleh ya, nanti kita mohon izin sebentar. Oh, mau break dulu? Break sebentar boleh? Boleh. Tapi waktunya nambah. Wow. Oke, baik Bang Rizal, silahkan kita break sebentar. Setelah insert berikut kita akan kembali. Bang Rizal silahkan break dulu. Sobat RPC, dimanapun Anda berada, kita break sesaat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas insert berikut ini. Pak, maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Saya masalahnya mau. Kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya.
Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Kejutan. Pengantin baru. Ini toh rumahnya. Enak ya akhirnya. Kalian sampai juga di rumahku. Beginilah rumahku. Rumahmu pekarangannya luas juga ya. Kenapa nggak dibuat kebun? Kebun? Ini kan gak luas-luas amat. Masa dibuat kebun? Jangan salah. Berkebun itu tidak selamanya di lahan yang luas. Di pekarangan seperti ini bisa juga bertanam sayuran atau buah-buahan dalam pot atau tanaman obat. Semua hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, hemat dan sehat. Kegiatan berkebun sayuran di halaman rumah manfaatnya sangat banyak. Selain mudah dilakukan, kegiatan ini dapat pula menjadi wadah menyalurkan hobi. Ya, secara tidak langsung kita dapat melakukan olahraga ringan. Dan yang utama adalah memanfaatkan pekarangan rumah secara optimal. Ya juga ya, ajarin aku dong. Sekarang, boleh, tapi cepet dulu dong. Ya. Pesan ini disampaikan Radio Pertanian Ciawi. Mitra RPC, tanaman jagung sudah lama diusahakan petani Indonesia.
dan merupakan tanaman kedua setelah padi. Selain sebagai bahan pangan, jagung adalah sumber karbohidrat kedua setelah beras. Namun selama satu siklus hidupnya dari benih ke benih, setiap bagian jagung peka terhadap sejumlah organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, sehingga dapat menurunkan kuantitas dan kualitas hasil. Penyakit bulai merupakan penyakit utama pada tanaman jagung yang dapat menurunkan hasil. Penyakit ini terjadi karena infeksi cendawan. Bagaimana gejala serangan penyakit bulai pada tanaman jagung? Pada tanaman berumur 2-3 minggu, semua daun akan menguning, menjadi kaku dan runcing, dan dapat menimbulkan kematian pada umur muda. Pada tanaman berumur 3-5 minggu, pada awalnya berkembang seperti biasa. Tetapi pada daun yang baru saja membuka, terjadi perubahan warna atau menguning dimulai dari pangkal daun. Tanaman tidak mati, tetapi pertumbuhannya sangat terlambat. Tongkol-tongkol yang terbentuk tidak normal. Kerap kali pada satu ketiak terdapat beberapa tongkol kecil. Kelobot tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat membungkus tongkol. Biji-biji pada tongkol sedikit sekali. Pada tanaman yang hampir dewasa, gejala serangan terlihat pada daun-daun tua, terdapat garis-garis klorotis yang jelas. Biasanya, gejala hanya terbatas pada beberapa daun saja. Gejala ini disebut gejala lokal. Pada permukaan bawah daun yang terinfeksi, terdapat tepung spora yang berwarna putih. Siklus penyakit. Tanaman jagung yang terinfeksi dan tumbuh selama musim kemarau merupakan sumber inokulum pertama. Jamur dapat bertahan hidup sebagai miselium dalam embrio biji yang terinfeksi. Bila biji ini ditanam, jamurnya ikut berkembang dan menginfeksi bibit. Selanjutnya, dapat menjadi sumber penyakit. Infeksi terjadi melalui stomata daun jagung muda di bawah umur 1 bulan dan jamur berkembang secara lokal atau sistemik. Bagaimana cara pengendalian penyakit bulai pada tanaman jagung ini? Yang pertama, menanam varietas tahan seperti hibrida C1, Nakula, Arjuno, Kalingga, Abimanyu, Parikesit, Bromo, hibrida IPB4, Harapan Baru, Wiyasa, dan Permadi. Pergiliran tanam dengan tanaman bukan jagung. Menanam awal dan serempak. Eradikasi tanaman sakit dengan cara dicabut dan dibenamkan di tanah atau dibakar. Tidak menanam benih jagung yang berasal dari tanaman sakit. Perawatan benih dengan fungisida efektif dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Nah, Mitra RPC, itulah penyakit bulai pada tanaman jagung, bagaimana gejala serangan, siklus penyakit, dan cara pengendaliannya. Selamat bertanam. Kembali bersama kami di 88,6 FM RPC, Media Petani Indonesia, di acara Ngopi Ngobrol Pintar Tani bersama narasumber kami Bapak Ahmad, ya Bang Rizal atau Bapak Ahmad Fahrizal, ya. Bapak Ahmad Fahrizal ini ternyata juga sebagai duta petani milenial. Yes. Betul ya Bang Rizal? Betul. Di ada batas waktu atau saat ini penetapan sebagai duta petani milenialnya? Saat ini. Oh ya, oke, luar biasa. Cocok ya dengan performance-nya.
Iya betul. Ya, sangat komunikatif ya. Bang Rizal, yang agak pribadi nih boleh saya tanya, sudah Boleh. berkeluarga? Belum, Yakin Bang Rizal? belum, Betul. betul belum. Oh, nah Saya berpikir kalau orang Betawi itu kan konotasinya kadang-kadang negatif ya. Tapi saya lagi-lagi saya turunan ke-8. Jadi saya agak harus beda ya. saya harus memulai itu dengan cara yang baru. Saya buat sarangnya dulu. Ketika burung mau berkembang biak, kita buat sarangnya, kita buat habitatnya dulu, baru ada pendampingnya. Begitu. Oh gitu. Kapan nih kira-kira? Ya. Oke nih, Sobat RPC, Bang Rizal masih single loh. Boleh nih jadi catatan. Ya, baik Bang Rizal, mudah-mudahan mendapat jodohnya yang baik. Dipersatukan oleh alam semesta ya. Amin. Bila waktunya tiba, indah pada waktunya. Oke, Bang Rizal. Apa nih ya? Oh ya, apa Mbak Tia pertanyaan selanjutnya? Tadi kita udah banyak ngobrol ya Bang Rizal ya. Nah ini kemudian ada proyek atau apa atau rencana selanjutnya apa nih Bang Rizal? Ya, proyeknya sih sebetulnya nggak jauh-jauh dari apa yang saya usahakan. Yang pertama adalah proyek saya pribadi. Saya bikin proyek pribadi simpel. Yang pertama adalah kami berpikir bahwa ketahanan pangan itu dimulai dari madrasah, dari rumah. Jadi saya berpikir tanaman ini akan mungkin saya infakkan beberapa ke pesantren ataupun tempat-tempat ibadah seperti rumah ibadah, seperti masjid dan sebagainya, supaya nanti warga ataupun santri-santri yang ada di situ bisa ikut melestarikan pohon ini, merasakan manfaatnya. Yang kedua, ketika kita pandang ini suatu buah yang memang kaya nilai nutrisinya, tapi banyak warga ataupun masyarakat Indonesia juga banyak yang belum merasakan alpukat, saya bahkan berencana untuk membuat seperti bekerja sama dengan Posyandu, tidak lagi bubur kacang hijau, tapi jus alpukat gitu buat ada. Oh, luar biasa. Iya. Betul. Kami berpikir untuk memasyarakatkan alpukat menjadi makanan kegemarannya orang Indonesia. Iya, betul nih Bang Rizal nih ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Cocok nih buat jadi pendamping dan jadi mantu. Nah, kata Sobat RPC di luar sana nih Bang Rizal. Nah, ya. Oke. Bang Rizal, tadi saya sudah menjanjikan bahwa waktu kita 15 menit lagi. Masih ada pertanyaan, jangan sampai penasaran loh Mbak Tia. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya. Oke. Bang Rizal. Bang Rizal sebagai Duta Petani Milenial, ini di akhir jumpa kita nih. Boleh Bang Rizal menyampaikan quotes atau motivasi, inspirasi untuk Sobat RPC dimanapun. Monggo, Mbak. Baik, Sobat RPC dimanapun Anda berada, sahabat tani saya sebutnya, teman-teman semuanya, kami punya satu prinsip yang memang sampai saat ini kami jalankan. Yang pertama adalah simple, tidak berpikir untuk komersil dan sebagainya. Konsepnya simpel. Kami punya peribahasa, tanam yang kita makan dan makan yang kita tanam. Kalau kita suka dengan sesuatu produk pertanian, tanam. Tapi setelah kita tanam, ya kita makan. Setelah kita rasakan enak, kemudian kita tanam lagi dan makan lagi. Dan itu kita tidak akan tergantung dengan pihak luar. Oke, sesuai dengan tujuan sektor pertanian ya, menjadi pertanian yang mandiri, maju dan modern. Betul ya, Bang ya. Betul. Ada lagi Bang Rizal? Ada lagi kalau kalau untuk teman-teman petani muda itu, saya berpesan buat calon duta petani muda, kemudian petani milenial dimanapun Anda berada, jangan tunggu pensiun baru menekuni bidang pertanian. Kalau bisa, kita yang muda memberikan solusi atau menjadi ujung tombak, menjadi yang terdahulu untuk usaha pertanian, tanpa mengurangi niat kita untuk mendahulukan bapak-bapak petani kita yang sudah tua.
Gitu, petani-petani senior lah kita anggap di daerah-daerah di desa atau di tempat tinggal kita. Kurangi rasa hormat kami yang muda. Ayo teman-teman bergerak. Kalau kamu pandai untuk media sosial, mainlah di media sosial yang baik tanpa mencela orang, tanpa menjatuhkan orang. Dan kalau kamu pandai di teknologi, buatlah teknologi yang modern, terutama drone, kemudian traktor, kemudian teknologi misalkan pengairan irigasi, kemudian pengolahan pencacahan ataupun pengolahan padi dan sebagainya. Kan teman-teman kita banyak yang dari teknologi. Jangan apa-apa kita modif motor aja, main di mobil otomotif aja, tapi buatlah satu mesin ataupun produk yang bisa membantu petani-petani kita mengolah hasil pertaniannya. Betul Yang ketiga, sekali. ketika Anda punya kemauan ataupun punya niat ataupun punya hobi di passion, buatlah passion petani yang menarik. Kalau pakai topi-topinya yang keren. Kalau pakai kaosnya berlogokan jargon-jargon petani. Jangan sekarang kita pakai celana Levi's, kemudian jeans. Itu kan pakaian petaninya dari luar negeri. Bikin petani itu punya passion sendiri. Kita menjadikan bahwa dulu kan petani Betawi itu punya pakaian tradisional baju pangsi yang kayak Betawi itu. Iya. Nah, kita pakai itu. Jangan malu. Kita tunjukkan jati diri kita dari tiap daerah kita. Tentu kita punya kekuatan dari situ. Oke, luar biasa ya, Mbak Tia ya. Ya, luar biasa sekali Sobat RPC. Banyak hal yang bisa kita gali dari apa yang disampaikan oleh Bang Rizal, bahwa tanamlah apa yang kita makan dan makanlah apa yang kita tanam. Jangan menunggu pensiun untuk memulai berusaha tani. Ya, itu perlu kita garis bawahi bersama dan bangga dengan apa yang kita miliki. Ya, boleh tuh Bang kaosnya, anak kebon. Oke, Bang Rizal. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan ke depan bila kita kembali mengundang Bang Rizal untuk berbagi ilmu di RPC, tentunya Bang Rizal tidak keberatan ya. Ya, ditunggu undangan panen alpukatnya. Siapa cepat dia dapat. Saya dari sekarang sudah proposal nih ya. Oke, Sobat RPC, demikian obrolan kita di Ngopi Tani pagi hari ini bersama Bang Ahmad Fahrizal, Ketua P4S Sejahtera Makmur Ciganjur, Jakarta Selatan, ya, dengan komoditi alpukat Cipedaknya. Terima kasih sekali lagi Bang Rizal, sampaikan salam saya untuk kawan-kawan di kebun, ya, dan di komunitasnya. Terima kasih loh Mbak Tia. Iya, sama-sama Ibu. Ya, demikian akhir obrolan kita di Ngopi Tani pagi hari ini. Terima kasih untuk Sobat RPC di Facebook, di Instagram Sobat RPC, dan tentunya untuk Anda yang tergabung di live streaming YouTube. Juga untuk Mbak Feni Tindas di Dinas Peternakan Sulawesi Utara. Akhirnya saya Fira Adia dan saya Tia. Undur diri dari ruang dengar Anda. Pertanian maju, mandiri, modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Nah, Pak Ahmad dia udah nggak ada.